Kembali lagi bersama saya Asep Tapip dalam Ngopi PJTP Jabar Pisan. Kita lanjutkan obrolan kita tadi yang terhenti sejenak berkaitan dengan topik judul kita, yaitu Ramadan sebagai momen healing spiritual dan mengatasi stres dan krisis makna hidup. Wah, ini dalam sebenarnya, tidak bisa satu episode ini, mungkin bisa 10 episode dibahas ya. Tapi kembali tadi karena judulnya ada soal healing dan stres, maka pertanyaan saya nih berikutnya. Yang bagaimana puasa itu dapat membantu mengendalikan emosi, kemudian mengurangi kecemasan, serta tadi sesuai dengan judul bisa mengatasi stres. Dengan prinsip puasa yang berkualitas begitu ya. Puasa tadi tidak hanya makan dan menahan hawa lapar dan haus gitu ya. Lalu ada amal-amalan yang kita banyak, dengan amal-amalan yang perbuat kita banyak, lalu kita tahu. Yang pertama kita harus tahu dulu lah. Harus tahu dulu bagaimana meningkatkan amalan ketika di bulan puasa. Ketika kita mengadakan saum di sasi Ramadan, kemudian dengan meningkatkan amalan, apa saja amalan-amalan termasuk nilai pahalanya. Nilai pahalanya, kemudian hal-hal yang mengganggunya gitu. Nah, itu akan meningkatkan kemampuan, ya, potensi dalam diri kita, ya. Potensi di dalam diri kita, sehingga apa yang tadi disampaikan itu terjalani lah gitu ya, terjalani begitu. Ya. Jadi emosi bisa terkendalikan, Betul. kemudian stres bisa terkurangi. Kan begini, kalau kata orang Sunda, berpuasa itu menang pasya, itu menang amak-amakan gitu. Nah, itu apa artinya menahan emosi kan gitu ya, seperti itu. Mengendalikan. Ya, ada bahkan batal katanya puasa. Sebetulnya tidak batal ya, hanya pahalanya yang Berkurang. Berkurang gitu, tidak batal kalau kita ada marah, ada apa gitu. Itu hanya pahala puasanya berkurang. Jadi di dalam agama juga diajarkan banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat pahala gitu ya. Nah, itu kita hindari seperti itu. Untuk menumbuhkan, menghilangkan seperti itu, akan muncul kita hal-hal pada potensi dalam diri kita untuk seperti itu. Gitu. Oke, jadi mampu menguasai yang harus kita kendalikan kan ya, yang harus kita kuasai emosi itu, amarah itu jangan dimusnahkan kan ya. Iya. Tapi dikendalikan, karena kita tetap harus marah kalau pada tempatnya gitu ya. Tidak boleh marah itu kalau pada bukan tempatnya, sehingga harus dikendalikan. Latagdob kan ya, jangan marah. Ya, marah itu akan membawa kejelekan, karena keputusan diambil dalam kondisi marah, maka itu akan tidak baik hasilnya. Nah, kemudian kaitan dengan healing ya, emosi, kemudian pengendalian jiwa, tentu saja kan ada proses dikir biasanya ya. Nah, dikir itu bagian kan dari salah satu bagaimana membuat jiwa menjadi tenang. Ya. Dengan konsep zikir yang membawa ketenangan dalam jiwa, apa sih? Misalnya dalam Quran dijelaskan di surat Ar-Rod itu, Ar-Rod 28. Seperti apa? Jadi pertama begini, Al-Quran menyampaikan padkuruni adkurkum waskuri wala takfurun. Berzikirlah ya. Kalian berzikir, kemudian Allah akan mengingat kita. Nah, ketika kita berproses berzikir, lalu Allah mengingat kita, tumbuh juga di dalam diri kita tuh. Tumbuh juga di dalam diri kita. Jadi zikir apa? Kalau kita merasa berdekat dengan Allah, maka timbul ketenangan. Banyak kalau kita sedang punya masalah berat apa, kita berzikir aja, kalau zikir Allah. Mau istighfar, mau zikir ya banyak berzikir. Itu akan menimbulkan ketenangan dalam diri kita ya. Hanya dengan zikir lah, Allah hanya dengan zikir ketenangan itu akan dicapai ketika kita bermasalah seperti itu gitu. Jadi zikir memang mengarahkan kita untuk fokus ya. Fokus. Dan itu sudah ya implisit ya. Jadi ada ketika kita melakukan zikir yang banyak, maka hati kita terbawa, ya, hati kita menjadi tenang. Karena ketenangan itu akan muncul awalnya dari hati kita ya. Hati kita tenang, maka perlakuan tampak dalam amalan kita juga ikut bagus gitu. Kalau hati kita dalam keadaan kacau, maka amal-amal kita juga terbawa gitu ya. Ada di dalam hadis itu begitu ya. Ada yang dinamakan mudghot. Nah, di dalam segumpal darah ya.
Kalau segumpal darah itu faidah salahat, fasalaha kulhu ya amalnya. Jadi kalau itu bagus, hati kita dalam keadaan bagus, maka perlakuan kita bagus. Tapi sebaliknya, kalau faidah fasadat, kalau kita dalam keadaan jelek, maka perbuatan kita juga jelek. Itu termasuk merangsang emosi dan emosi kita di dalam diri kita. Itu kuncinya hati di dalam hati. Nah, ketika kita berzikir, banyak berzikir, kita menjadi tenang, hati kita tenang. Jadi hati kita kotor, hati kita rusak, itu didikir dengan dikir itu terobati gitu. Terobati. Ya. Nah, seperti itu. Qulub ya. Ya. Dengan dikir itu membuat hati tenang. Membuat hati tenang begitu. Ala bidikrillahi wa tatma'innul qulub. Ya, betul. Dikirlah maka insya Allah jiwa ini tenang. Rasulullah pernah mencontohkan nggak ketika stres misalnya, ketika punya tekanan itu seperti apa Rasulullah menjawab tekanan itu, tekanan jiwa misalnya? Itu perintah Rasulullah berzikir. Jadi kalau Rasulullah ya, semua yang terjadi dalam Rasulullah itu adalah pelajaran buat kita ya, pelajaran buat kita. Jadi ketika berhadapan, padahal kalau kita logika kita, Rasulullah orang yang paling disayang oleh Allah gitu ya. Jadi pasti nggak ada masalah gitu. Pasti nggak ada masalah, tapi kenyataan punya masalah gitu ya. Kan untuk contoh itu. Ada masalah. Itu buat contoh buat kita, buat contoh. Seperti apa? Untuk di bahan pelajaran bagi kita lah. Ketika dapat tekanan hidup, kesedihan, kan Rasulullah kadang-kadang pergi kan ke gua gitu kan. Iya, betul. Melakukan kontemplasi kalau sekarang bahasanya. Kalau bahasa agama apa kemarin tahanus. Ya, jadi kontemplasi, berdialog kan dengan Allah, kemudian mengungkapkan segala perasaan. Dan tidak diungkapkan di medsos gitu ya. Betul, jangan. Nah itu tantangan buat kita ya, puasa di zaman sekarang ini kita lebih berat tantangannya, lebih besar tantangannya. Karena zaman menuntut seperti ini gitu ya. Segala ada, kemudian teknologi semakin canggih, maka kita berat bagi kita sebetulnya ya. Berat, beda dengan zaman dahulu, zaman dulu yang mungkin tidak separah sekarang. Maka kalau sekarang itu harus semakin meningkatkan lah gitu ya. Pola ibadah kita itu. Padahal kalau diambil positifnya juga dengan teknologi yang semakin maju itu memudahkan kita untuk menyampaikan syariat ya. Syiar itu lebih mudah gitu. Tidak harus kita ngumpul rame-rame dengan satu kelompok grup WhatsApp aja bisa sampai. Nah itu. Tapi sebaliknya ya. Agama menyarankan begitu. Agama menyarankan begitu. Jadi memanfaatkan fasilitas untuk mencapai siar lebih cepat, lebih bagus kan gitu. Tapi sekarang kenyataannya kebalik ya. Nah, terbalik kenyataannya. Medsosnya malah dipakai yang lain-lain. Nah, itu kenapa? Karena manusia lemah dan punya nafsu. Betul. Begitu. Kalau begitu kita cukupkan dulu segmen ini, kita kembali setelah yang banyak lewat ini. Silahkan.